saya Ibu Vivin akan memberikan penjelasan tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori yang mempelajari tentang adanya perubahan tingkah laku yang disebabkan karena adanya perubahan pemberian stimulus dan respon. Perubahan perilaku tersebut adalah perubahan perilaku yang dapat dilihat, diamati, dan dinilai secara konkret. Teori belajar behavioristik menurut para ahli. Yang pertama menurut Pavlov, yang biasa kita kenal dengan pendekatan classical conditioning. Menurut pendekatan ini, belajar adalah proses perubahan yang terjadi karena adanya pemberian stimulus yang diberikan dengan cara-cara tertentu sehingga akhirnya akan menimbulkan adanya respon. Yang kedua, teori menurut Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses yang terjadi karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Hukum-hukum yang dihasilkan dari teori Thorndike yang biasa kita kenal dengan yang pertama adalah law of readiness, yang kedua law of exercise, dan yang ketiga law of effect. Yang ketiga adalah teori menurut Skinner, yang biasa kita kenal dengan pendekatan operant conditioning. Skinner menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh dua hal, yakni peristiwa yang mendahului perilaku dan yang kedua adalah peristiwa yang mengikuti perilaku. Saya Ibu Nur Fatimah akan menyampaikan tentang ciri-ciri dari teori behavioristik. Adapun ciri-ciri dari teori behavioristik itu sendiri adalah yang pertama, mengutamakan atau mementingkan pengaruh dari lingkungan. Jadi di sini menekankan tentang lingkungan itu sendiri. Terus yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Jadi hasil pembelajaran itu adalah terjadinya perubahan suatu tingkah laku. Dan yang ketiga itu mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Terus yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan secara mekanisme tertentu. Kemudian yang terakhir itu menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Saya Nur Iskandar. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari teori behavioristik. Yang pertama, kelebihan dari teori behavioristik yaitu membiasakan guru bersikap jeli dan peka terhadap siswa dan kondisi belajar siswa. Yang kedua, guru membiasakan siswa untuk belajar mandiri. Yang ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, serta yang keempat dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa itu sendiri. Kekurangan dari teori behavioristik yaitu yang pertama, murid berperan sebagai pendengar. Yang kedua, murid dipandang menjadi pasif. Yang ketiga, pembelajaran berpusat kepada guru. Dan yang keempat, komunikasi yang berlangsung hanya satu arah. Perkenalkan, nama saya Pascal Istokan. Saya akan menjelaskan materi tentang prinsip dan manfaat teori belajar behavioristik. Jadi dalam teori belajar behavioristik menggunakan 3 prinsip. Yang pertama, menunjukkan bahwa adanya perubahan tingkah laku setelah mendapatkan proses pembelajaran dan kemudian menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, ada stimulan dan ada respon. Nah, di sini maksudnya stimulan adalah orang yang memberikan dorongan atau rangsangan, dalam hal ini adalah seorang guru dalam proses pembelajaran. Sedangkan respon adalah orang yang menerima rangsangan dan melaksanakannya, dalam hal ini adalah murid. Kemudian prinsip yang ketiga, bahwa apa saja yang menimbulkan respon adalah menjadi suatu faktor yang penting dalam proses pembelajaran. Yang berikut adalah manfaat dari teori belajar behavioristik. Di sini ada 2 manfaat, yakni yang pertama, memberikan gambaran terperinci mengenai kemampuan pengalaman yang disesuaikan dengan latar belakang sosial, kultural dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah mengetahui tingkat kemampuan yang didapatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Baik, saya Delvino. Saya akan menjelaskan langkah-langkah penerapan behavioristik. Jadi ada 8 langkah-langkah penerapan behavioristik. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal. Yang keempat, menentukan indikator-indikator keberhasilan belajar. Yang kelima, mengembangkan bahan ajar. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengamati stimulan dan menganalisis
respon pembelajaran, dan yang terakhir, memberikan penguatan dan merevisi kegiatan pembelajaran. Contoh-contoh penerapan behavioristik dalam pembelajaran itu yang pertama, guru harus menyusun materi dan bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai yang paling kompleks. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang berikut, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaikinya. Yang berikut, guru memberikan banyak latihan agar terbentuk perilaku atau kebiasaan seperti yang diinginkan. Yang berikut, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang terakhir, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan, baik dari sisi positif dan sisi negatif.